kita dibekali kekuatan untuk menegur sesama, memperbaiki karakter orang yang tidak mengindahkan keadilan tanpa tentunya menghakimi. Salam saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Kita dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini dari Mika 3 ayat 4-8. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, Mika mengingatkan jemaatnya bahwa mempertahankan komunikasi yang baik bisa juga menjadi suatu tantangan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak akan menjawab kita bila kita memiliki hal yang egois dan motivasi yang tidak tulus. Jika kejahatan yang menjadi tujuan hidup kita, Allah akan memilih untuk berdiam dan menyembunyikan wajahnya dari kita. Mika 3 ayat 4 mengatakan Allah mengetahui pada saat kita berdoa kepadanya. Bila itu hanya untuk memenuhi keegoisan dan kejahatan kita, percayalah saat itu terjadi di dalam doa kita tidak akan dijawabnya. Oleh karenanya saudaraku, Allah menginginkan kita sebagai jemaat yang dikasihi oleh Allah memiliki 5 pokok yang Tuhan izinkan untuk merubah sikap manusia. Yang pertama adalah kita dibekali kekuatan untuk menegur sesama, memperbaiki karakter orang yang tidak mengindahkan keadilan tanpa tentunya menghakimi. Contoh, bagi orang yang sering memanfaatkan orang hanya dengan azas manfaat, orang itu dipandang jika dia memiliki latar belakang orang yang terpandang. Tetapi jika tidak, maka kita akan dipandang sebelah mata. Oleh karenanya, Tuhan mengizinkan kita menegur mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar, memperlakukan manusia secara adil. Yang kedua, saudaraku, kita diberi kebajikan oleh Tuhan untuk berkomunikasi yang baik, menciptakan suasana kondusif, mengajari cara berkomunikasi dengan orang dengan etika dan sopan santun yang penuh kasih dari Tuhan. Tentu dengan hati yang tulus, tanpa melihat latar belakang. Apakah kita bisa bersahabat dengan orang tersebut? Bisa, tanpa harus melihat status sosialnya. Yang ketiga, saudaraku, Tuhan mau kita mengembangkan sayap persahabatan. Artinya persahabatan yang tulus tanpa ada manfaatkan mereka. Karena kita percaya kepada Tuhan, Tuhan mengutus kita sahabat yang baik. Ketika orang itu merasa egois, memiliki keinginan dengan kemauan, memaksakan kehendak, Tuhan tidak pernah mengindahkan hal itu. Dan yang keempat, saudaraku, mari kita jangan mudah terpancing atau dengan istilah berkuping tipis. Jangan kita begitu mudah menyerap segala masukan-masukan atau keluh kesah yang bertujuan untuk memecah belah persahabatan. Jangan kita melahirkan peperangan lewat pemikiran yang negatif, merasa paling benar sendiri, karena sebuah persahabatan itu terjalin manis dan indah jika kita saling menghargai satu sama lain dengan menjaga komunikasi yang baik secara proporsional. Yang kelima, saudaraku, mari kita disuruh Tuhan untuk mengandalkan Roh Tuhan untuk membangun persahabatan agar kita
tidak dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang berpikiran buruk terhadap kita. Karena akhir-akhir ini banyak sahabat-sahabat palsu, nabi-nabi palsu, ya. Banyak sekali akhir-akhir ini yang muncul berita-berita hoax yang mencoba meyakinkan kita. Disitulah letak agar kita memiliki filter untuk mendengarkan keluh kesah orang. Bagaimana keluh kesah itu berdampak terhadap lingkungan kita, membawa sebuah perubahan di dalam Tuhan, tetapi beresensi untuk menumbuhkan iman percaya orang tersebut. Kita tahu akhir-akhir ini orang begitu banyak masalah di dunia, bahkan mudah sekali orang menghakimi sesama. Seperti contoh kita lihat di Amerika, yang menimbulkan rasis, yang memberikan dendam kesumat, sehingga dengan membabi buta membunuh orang dengan begitu gampang. Oleh karena saudaraku, marilah kita menjalin komunikasi yang baik, ya, menegur dengan cinta kasih, mengembalikan orang egois, orang yang tamak, mengembalikan pemikiran orang yang negatif menjadi orang yang positif, berdampak kepada kasih agape. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan dari kita. Semua ini tidaklah gampang, saudaraku. Kita harus belajar. Mari kita bisa merenungkan bagaimana kita dapat menjaga diri dari keegoisan dan niat jahat yang dapat menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, tentu kita harus memulai dengan memastikan bahwa kita tidak melakukan kesalahan yang sama dengan apa yang diperbuat oleh orang lain terhadap kita. Oleh karena saudara, Tuhan menginginkan kita selalu mengucapkan syukur, terima kasih, dan mengatakan kepada teman kita pujian. Kita harus selalu mengatakan orang, kita minta tolong, kita berterima kasih, kita juga meminta maaf ketika kita, ya, mungkin ada keluh kesah kita yang tidak dihiraukan orang, kita curhat tidak didengarkan orang. Tentu kita merasa ada jengkel karena kita merasa tidak dihargai. Tapi saudaraku, Allah mengingatkan kita di dalam nats hari ini, marilah agar setiap hari kita boleh memberikan pujian kepada sahabat kita, teman dekat kita, saudara kita, dan sesama kita. Dan yang berikut Tuhan mengatakan, marilah kita memaafkan, ya, ketika ada orang yang berbuat salah dan kurang peka kepada kita, kepada sesama, yang kita tidak mungkin mengindahkan curhatan mereka. Dan yang berikut saudaraku, kita diizinkan Tuhan untuk menyimak, mendengar lebih banyak apa yang merupakan keluh kesah daripada sahabat kita. Dengan sendirinya, saudara kasih dalam Kristus Yesus, tentu Allah sangat menolak untuk mendengar umatnya karena mereka menyiksa sesama dan mencintai dosa. Allah tidak menyenangi itu. Oleh karenanya, marilah kita mencari cara atau menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang membenci dosa, karena kita adalah dikasihi oleh Allah dan kita juga mengasihi Allah, dan kita selalu mempertahankan eksistensi kebaikan Allah untuk selalu peduli terhadap sesama. Demikian saudaraku kekasih dalam Kristus Yesus, saya percaya Amsal 3:7 mengatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saya percaya kita sama-sama belajar untuk bisa menjauhi kejahatan. Kita belajar menjauhi perpecahan. Kita belajar untuk selalu menutup kuping kita, tidak mudah dipecah belah oleh orang. Kita belajar untuk menutup mulut kita, untuk tidak memperbincangkan orang lain, untuk tidak menuduhkan hal-hal yang lain, untuk tidak cepat menunjuk orang yang tidak baik. Marilah mata hati kita melihat hal-hal yang baik.
5 tadi yang diizinkan Tuhan untuk kita memperbaiki karakter hidup manusia, agar iman percaya mereka bertumbuh, semakin bertumbuh dengan cinta kasih, membuahkan kualitas hidup manusia yang bertujuan untuk mengabarkan kabar baik Injil Tuhan. Demikian saudaraku kekasih dalam Kristus Yesus, saya percaya firman ini menguatkan kita untuk mampu beraktivitas sehari-hari di dalam kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan mengizinkan kita boleh sukses, kita mengizinkan kita boleh berdamai dengan diri sendiri, Tuhan mengizinkan kita boleh berdampak positif dengan lingkungan kita, Tuhan mengizinkan kita boleh berkarya agar bisa mensejahterakan di sekeliling kita, keluarga kita, dan siapapun termasuk sahabat kita. Demikian saudara kekasih dalam Kristus Yesus, tetap semangat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati, haleluya, amin.